Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Laila Nurahmadiah, NIM 2022-010039 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Yang terhormat dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Hanurin Ayu SHMH, dosen pembimbing 2, Ibu Krisnandiartika Aini SHMH. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana, studi putusan nomor 120/PB 2024 PN Sukoharjo. Alasan saya mengambil judul penelitian ini karena ketertarikan saya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan dalam perkara pembunuhan berencana yang menimbulkan kontroversi dan perbedaan pandangan di masyarakat. Perkara ini menarik perhatian saya karena dalam peristiwa pidana yang sama terdapat perbedaan putusan terhadap para terdakwa, di mana satu terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, sementara terdakwa lain diputus bebas. Oleh karena itu, saya ingin mengkaji secara yuridis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana dalam praktik peradilan. Langsung saja kita mulai dengan latar belakang masalah. Tindak pidana pembunuhan berencana dan putusan bebas hakim adalah isu krusial dalam penegakan hukum pidana, berkaitan dengan hak asasi manusia paling mendasar, yaitu hak untuk hidup serta perlindungan oleh negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan segala aspek kehidupan tunduk pada hukum, termasuk proses peradilan pidana. Salah satu bentuk perlindungan hak individu secara konkret adalah pengaturan kejahatan terhadap nyawa dalam bab 19 KUHP pasal 338-350 yang mencakup berbagai bentuk pembunuhan termasuk pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana adalah kejahatan paling serius terhadap nyawa dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Ancaman berat ini menunjukkan bahwa kejahatan yang direncanakan memiliki tingkat kesalahan dan kejahatan yang paling tinggi. Pasal 340 KUHP merupakan delik yang berdiri sendiri, namun dibangun atas rumusan pasal 338 KUHP dengan tambahan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Objek penelitian kali ini yaitu putusan PN Sukoharjo nomor 120/PB 2024 PN Sukoharjo dengan terdakwa Gilang Supriyanto didakwa dengan dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1, subsidiar pasal 339 junto pasal 55 ayat 1, atau lebih subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1. JPU menuntut pidana penjara seumur hidup karena terdakwa dianggap terbukti melakukan pembunuhan berencana. Namun, majelis hakim menolak tuntutan JPU dan menyatakan terdakwa Gilang Supriyanto bebas karena perbuatannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan JPU tidak memenuhi pasal 183 KUHP karena keterangan saksi, petunjuk, dan alat bukti lain tidak saling berkesesuaian dan tidak mampu membuktikan keterlibatan aktif serta unsur kesengajaan dan perencanaan terdakwa. Perbandingan kasus yang sama dalam berkas yang terpisah, terdakwa Dwi Prasetyo dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Dwi Prasetyo terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan cara menjerat leher korban, membuang jenazah, serta mengambil barang milik korban. Majelis hakim menyatakan unsur-unsur pasal 340 KUHP terpenuhi secara lengkap, didasarkan pada kesesuaian alat bukti yang membentuk keyakinan hakim akan peran aktif dan dominan dari terdakwa. Perbedaan putusan ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan hukum, khususnya dalam penilaian alat bukti dan konsep penyertaan tindak pidana. Pembebasan Gilang Supriyanto karena tidak terdapat bukti yang cukup untuk mengaitkannya secara aktif sebagai pelaku penyertaan, antara lain karena keterangan terdakwa yang memberatkan dicabut di persidangan, sementara Dwi Prasetyo dalam berkas yang terpisah dijatuhi pidana seumur hidup. Hal ini memicu ketidakadilan dan perdebatan mengenai penerapan prinsip peradilan pidana. Permasalahan pembuktian seringkali menjadi tantangan utama dalam perkara pidana yang mengakibatkan kematian, terutama dalam membuktikan niat jahat dan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas, serta menilai kesesuaian dengan ketentuan hukum pidana. Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus dan menjatuhkan vonis bebas pada putusan nomor 120/PB 2024 PN Sukoharjo.
Yang kedua, yaitu bagaimana kesesuaian putusan vonis bebas pada perkara nomor 120 garing B 2024 PN Sukoharjo dengan penerapan asas-asas hukum pidana. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus dan menjatuhkan vonis bebas dalam perkara pidana pada putusan nomor 124 garing B 2024 PN Sukoharjo. Dan yang kedua yaitu untuk mengkaji dan menilai kesesuaian putusan vonis bebas tersebut dengan penerapan asas-asas hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Manfaat penelitian, yang pertama secara teoritis agar penulis dapat mengetahui dengan lebih jelas dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan hukum acara pidana, terutama terkait pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan dalam memahami kesesuaian putusan hakim dengan asas-asas hukum pidana. Secara praktis, penelitian ini memperluas wawasan penulis dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran atau pertimbangan bagi aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, bagi akademisi dan mahasiswa dapat bermanfaat sebagai rujukan dalam penelitian lanjutan mengenai putusan bebas dan penerapan asas-asas hukum pidana, serta memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai dasar yuridis dan penegakan hukum dalam perkara pembunuhan. Tinjauan pustaka ada 4. Yang pertama yaitu tinjauan tentang pembunuhan, yang kedua ada tinjauan tentang pembunuhan berencana, yang ketiga tentang sistem pembuktian pidana, dan yang keempat tentang putusan hakim dalam peradilan pidana. Yang pertama kita bahas yaitu pembunuhan. Pembunuhan berarti mematikan atau menghilangkan nyawa. Pembunuhan adalah tindakan yang merampas nyawa orang lain, baik disengaja maupun tidak, dan merupakan tindak pidana material yang mensyaratkan adanya akibat dari perbuatan tersebut. KUHP lama pasal 338 sampai 350 KUHP dan KUHP baru pasal 458 sampai 465 mengatur jenis-jenis pembunuhan seperti pembunuhan biasa, pembunuhan dengan memberatkan, pembunuhan berencana, pembunuhan ibu terhadap bayi, pembunuhan atas permintaan korban, bunuh diri atau pengguguran atau pembunuhan terhadap kandungan. Yang kedua yaitu tinjauan tentang pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah bentuk pembunuhan dengan ancaman pidana terberat, diatur dalam pasal 340 KUHP lama dan pasal 459 KUHP baru. Perbedaannya dengan pembunuhan biasa terletak pada adanya rentang waktu antara niat dan pelaksanaan yang memungkinkan pelaku berpikir tenang dan mempertimbangkan cara untuk melakukan pembunuhan. Kondisi batin pelaku sebelum perbuatan juga berbeda. Pada pembunuhan berencana, keputusan dan pelaksanaan terpisah oleh waktu yang memungkinkan perencanaan yang matang. Unsur pembunuhan berencana ada 2, yaitu ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, sementara unsur objektif terdiri dari perbuatan yang menghilangkan nyawa orang dan objeknya adalah nyawa orang lain. 3. Tinjauan tentang sistem pembuktian pidana. Pembuktian dalam peradilan pidana adalah proses jaksa penuntut umum dalam menyajikan bukti kepada hakim untuk menunjukkan kebenaran suatu peristiwa. Sistem pembuktian KUHP menggunakan sistem negatif, di mana kesalahan terdakwa harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti sah dan keyakinan hakim. Menurut Thalib Effendi, alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, di mana barang bukti tersebut digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jenis alat bukti menurut KUHP lama diatur dalam pasal 184 ayat 1 yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperluas alat bukti sah dalam pasal 235 ayat 1 dengan menambahkan barang bukti, bukti elektronik, dan pengamatan hakim serta segala sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Yang keempat yaitu tentang putusan hakim dalam peradilan pidana. Pasal 1 angka 11 KUHP mendefinisikan putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim di sidang terbuka berupa putusan pemidanaan, bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Harum M. Hussein, putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan karena menurut pengadilan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang selanjutnya yaitu tentang penilaian putusan bebas. Secara yuridis, terdakwa dapat diputus bebas jika
pembuktian di persidangan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dan yang kedua tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang disyaratkan, yaitu dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada tentang jenis penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada pengajian norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para ahli hukum. Metode penelitian hukum normatif dilandaskan pada studi pustaka dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber bahan hukum utama. 2. Sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 3. Yaitu tentang pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. 4. Ada sumber bahan hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, yaitu dalam penelitian ini adalah putusan hakim dari Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 120/Pit B 2024 PN Sukoharjo. Dan yang kedua yaitu bahan hukum sekunder meliputi Kitab Undang-Undang Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan publikasi tentang hukum. 5. Teknik pengumpulan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber hukum tertulis, yakni peraturan perundang-undangan yang relevan, buku, literatur, hasil penelitian terdahulu, dan jurnal hukum. 6. Analisa hukum. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif, yaitu metode yang digunakan dengan cara melakukan interpretasi, penafsiran terhadap bahan hukum melalui studi kepustakaan. Melalui tahapan ini, penulis menarik kesimpulan secara deduktif untuk memperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian ini. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fokus dan metode penelitian yang akan saya lakukan. Atas perhatian dan masukan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.